Musi Banyu Asin, di sebuah desa yang hidup bersama sungai dan kebun, Bandar Jaya menyapa hari dengan caranya sendiri. Selama bertahun-tahun, desa ini belajar bertahan dalam keterbatasan. Malam menjadi waktu yang dipersingkat, aktivitas dibatasi, dan harapan seringkali harus disimpan dalam diam. Namun Bandar Jaya tak pernah kehilangan daya hidup. Di balik gelap ada tekad yang terus menyala. Tekad untuk maju, tekad untuk merdeka dalam menentukan masa depan. Setiap hari, doa dipanjatkan dalam hening agar hidup esok hari bisa lebih baik dari hari ini. Sebab listrik bukan sekedar cahaya, ia adalah pembuka jalan, penggerak kehidupan, dan tanda bahwa desa tak lagi ditinggalkan. Dalam semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto, swasembada energi menjadi fondasi agar desa-desa Indonesia berdiri tegak, berdaya dengan potensinya sendiri, dan merdeka menentukan arah pembangunannya. Melalui program Lisdes dan bantuan pasang baru listrik, negara hadir di Bandar Jaya, menghadirkan terang, menghadirkan keadilan, dan menghadirkan makna kemerdekaan yang nyata. Di tepi Sungai Musi, sebuah kota tumbuh dengan denyut yang tak pernah berhenti. Jembatan Ampera berdiri kokoh, menjadi saksi lalu lintas manusia, waktu, dan harapan yang terus bergerak dari pagi hingga malam. Palembang hidup dalam cahaya, lampu-lampu menyala tanpa jeda, aktivitas berjalan tanpa batas waktu, dan malam bukanlah penghalang untuk bermimpi. Namun, tak jauh dari hiruk-pikuk itu, di balik alur sungai dan hamparan kebun, ada kehidupan lain yang berjalan dengan iramanya sendiri. Sebuah desa yang akrab dengan alam dan terbiasa berdamai dengan keterbatasan. Namun di balik keterbatasan itu, Bandar Jaya tetap menjaga jati dirinya. Tradisi terus hidup, kebersamaan tetap terawat. Tari Stabek menjadi bahasa rasa. Gerak yang lahir dari penghormatan, dari nilai, dan dari ikatan antar warga yang tak terputus oleh gelap. Di setiap langkah tari, tersimpan harapan akan masa depan yang lebih terang. Bandar Jaya adalah desa yang hidup dari alam, dari kebun karet, dari sungai yang menjadi nadi kehidupan, dan dari kerja keras warga yang tak pernah mengeluh. Di kebun-kebun inilah, setiap pagi dimulai, pisau sadap menyentuh batang karet, membuka alur kecil tempat rezeki perlahan mengalir. Getah putih menetes, dikumpulkan dengan kesabaran, tak ada yang instan. Semua bergantung pada waktu, cuaca, dan ketekunan tangan-tangan yang bekerja. Dari kebun karet inilah, kehidupan terus bergerak, sederhana namun penuh arti. Malam di Bandar Jaya adalah malam yang tenang, namun juga penuh batas. Belajar harus dipersingkat, pekerjaan tak bisa dilanjutkan, dan banyak hal harus ditunda hingga esok hari. Bagi para orang tua, gelap adalah keresahan. Bagi anak-anak, gelap adalah pembatas cita-cita. Sebelum listrik hadir, desa ini memang hidup, namun belum sepenuhnya berdaya. Dan dari kondisi inilah, perjalanan menuju perubahan itu dimulai. Arum, kamu ada PR nggak, Nak? Anda kerjain dulu ya. Sore di Bandar Jaya selalu datang lebih cepat, bukan karena waktu, tetapi karena gelap yang tak bisa ditunda. Tanpa listrik, belajar adalah perjuangan kecil yang sunyi. Ketika cahaya matahari menghilang, sebuah senter menjadi satu-satunya penerang.
Cahayanya redup, namun cukup untuk menemani huruf demi huruf, angka demi angka yang ditulis dengan kesabaran. Sekarang kita sedang menuju ke sungai untuk memeriksa perangkap ikan yang sudah kita pasang tadi siang. Sore hari di Bandar Jaya adalah penanda waktu yang tak bisa ditawar. Seorang bapak mengajak anaknya menuju sungai bukan sekedar mengambil hasil tangkapannya, tetapi menjalani kebiasaan yang telah diwariskan dari hari ke hari. Dan memang rata-rata ikan ini yang paling banyak didapat dalam setiap perangkap itu, Mas. Ini agak susah ini lepasnya. Di tepian air, jala ditebarkan dengan harapan sederhana. Cukup untuk makan malam, cukup untuk esok hari. Namun waktu selalu menjadi batas. Ketika matahari mulai condong ke barat, langkah mereka harus dipercepat. Oke, kita sudah sampai. Ini perahu harus ditarik ke tempat yang lebih surut lagi. Khawatirnya kalau hujan lebat, hanyut. Hanyut ya? Iya. Dia datang menjemput, bukan membawa kabar gembira, melainkan pengingat. Hari harus selesai sekarang. Ayah, ayo kita pulang mau maghrib. Yo, balik nangan nak malam lah, tak boleh kat sial bu. Oh, boleh sikot ikan luput. Ha. Bel, tolong. Bel. Mereka pulang tanpa ikan, tanpa cahaya di jalan. Namun, tetap membawa satu hal yang sama, kesabaran yang setiap hari dilatih dalam hidup tanpa listrik. Malam hari di Dusun Empat membuat banyak hal berjalan lebih pelan. Di rumah lain, Ibu Paiza menyiapkan makan malam dengan kompor tungku sederhana. Api kecil dijaga agar tetap menyala. Seperti keseharian yang harus terus berjalan meski dalam keterbatasan. Mati yang mau nak kipas, susahnya lagi hidup kami pakai kayu api. Masih muntung ika ada lampu duduk ika baca nulung nerang ke kami kak. Di sudut kamar, seorang anak duduk mengaji di bawah cahaya lampu minyak. Nyala kecil itu menemani lantunan ayat, menerangi bacaan, sekaligus menjaga tradisi dan iman tetap hidup. Bagi keluarga Ibu Paiza, malam bukan alasan untuk berhenti. Meski cahaya sangat terbatas, nilai tetap diajarkan, kebiasaan tetap dijaga. Saat malam benar-benar turun, suami Ibu Paiza menyalakan genset di depan rumah. Di dusun ini, suara mesin menggantikan cahaya listrik.
bunyi yang menandai bahwa malam masih bisa dijalani meski dengan batas. Selama genset menyala, rumah menjadi terang. Namun ketika mesin berhenti, gelap kembali mengambil alih. Sebelum listrik hadir, inilah cara warga bertahan, menggantungkan malam pada genset dan berharap suatu hari cahaya bisa menyala tanpa harus dinyalakan lebih dahulu. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Karakter kuat menjadi fondasi utama. Every day ketemu, there's no other people bisa chance falling in love. Peran orang tua dan sentuhan guru menentukan arah. Kita take the credit. Karena kalau anak Menyiapkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan percaya diri. Bukan sekadar narasi, ini bukti nyata. Saksikan Guru Grooming Bukti Nyata setiap Sabtu pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Pakistan sepakat untuk mendorong program tersebut. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam jendela istana. Hanya di Garuda TV. Setiap laga adalah perjuangan. Setiap kemenangan adalah kebanggaan. Inilah panggung para juara, tempat mimpi diperjuangkan dan membangun sebuah harapan. Dengan aksi-aksi terbaik atlet para Indonesia, semua terkemas dalam satu arena. Jangan lewatkan setiap momen penentuan di ruang juara Para Games, pukul 2 siang, hanya di Garuda TV. Sebuah desa tak selalu datang tiba-tiba. Kadang, ia berawal dari kabar yang disambut dengan harapan dan doa. Ketika informasi tentang program bantuan pasang baru listrik mulai terdengar di Bandar Jaya, perasaan bahagia segera menyebar. Bukan hanya karena listrik, tetapi karena harapan yang akhirnya menemukan jalannya. Bagi warga, kabar BPBL adalah penanda bahwa gelap yang selama ini membatasi akan segera berganti terang. Saat mendengar kabar itu kami sangat bahagia, sangat gembira, dan kami sangat antusias untuk menyambut kedatangan BPBL ini. Saking antusiasnya, kami sampai gotong royong untuk membersihkan untuk jaringan listrik. Warganya sangat antusias, sering bertanya kapan, sangat menunggu. Kalau listrik itu bagi kami sangat berarti, lebih kurang itu seperti sumber kehidupan. Antusiasme terasa di setiap sudut desa. Warga saling bertanya, kapan pemasangan akan dimulai? Kapan rumah mereka akan dialiri cahaya? Dan kapan kehidupan bisa berjalan lebih panjang dari sekedar waktu matahari? Tak menunggu lama, gotong royong pun dimulai. Warga membersihkan jalur, menata lingkungan, dan menyiapkan segala yang dibutuhkan agar listrik bisa masuk dengan lancar. Disinilah kebersamaan itu kembali terasa. Tangan-tangan yang biasa bekerja sendiri kini bergerak bersama, membersihkan jaringan, menyambut perubahan yang sudah lama dinantikan. Seperti yang disampaikan Kepala Dusun,
Kebahagiaan dan antusiasme warga terlihat sejak awal. Setiap hari ada yang bertanya, setiap hari ada yang menunggu. Karena bagi Bandar Jaya, listrik bukan hanya fasilitas, tetapi jawaban atas keterbatasan yang selama ini dijalani. BPBL menjadi titik awal dari malam yang tak lagi gelap, awal dari waktu belajar yang lebih panjang, awal dari aktivitas yang tak lagi harus berhenti di senja. Dan di Desa Bandar Jaya, terang akhirnya datang, bukan hanya menerangi rumah-rumah, tetapi juga membuka jalan menuju desa yang lebih berdaya. Hari ini ada pekerjaan pemasangan BPBL di Desa Sungai Putih, Bandar Jaya. Perjalanan menuju terang tak selalu mudah. Bagi Desa Bandar Jaya, listrik bukan hanya soal pemasangan, tetapi juga tentang bagaimana mencapainya. Sejak pagi, petugas bersiap menuju desa, peralatan dipastikan lengkap, kendaraan disiapkan, dan rencana kerja disusun dengan matang. Tujuannya satu, membawa listrik ke rumah-rumah warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan cahaya. Perjalanan menuju Bandar Jaya menjadi tantangan tersendiri. Jalanan berlubang harus dilalui perlahan. Di kanan dan kiri, rawa membentang menjadi batas alam yang tak mudah ditembus. Di jalur seperti inilah, setiap meter perjalanan berarti perjuangan. Kendaraan harus ekstra hati-hati, waktu tempuh menjadi lebih panjang, namun langkah tak pernah surut. Sebuah KWH kini terpasang di dinding. Benda kecil yang menjadi penanda datangnya perubahan besar. Bagi Ibu Paiza, ini bukan sekedar alat ukur listrik. Ini adalah cahaya yang selama ini dinantikan. Saat saklar ditekan, rumah yang dulu hanya diterangi lampu minyak kini menyala terang. Tak ada lagi asap, tak ada lagi bayangan gelap di sudut ruangan. Alhamdulillah semenjak ada lampu Ika, pacak dia ngambil, rajin belajarnya. Tapi kalau gelap tuh cak mana, dak pacak nak nelik kan. Sebelum ada lampu Kak, kami pacak pakai gensen. Tapi gensennya dak pacak nak semalaman. Paling dari pas maghrib sampai jam 9 lah, habis minyak dak pacak nak nyala lagi. Tinggal ke untuk gisuel lagi. Dan itu pakai lampu duduk je kami sikap. Kalau ribut angin mati lampu Jadi di situ kami kak merasa lega, bahagia. Cak datang lampu Ika, lalame nunggu Kak, berapa tahun nunggu lampu masuk. Dan di wajah Ibu Paiza, kita melihat arti sesungguhnya dari cahaya. Bukan hanya yang menyala di rumah, tetapi juga di hati. Di dapur, Ibu Paiza menatap lampu yang menyala dengan senyum yang tak disembunyikan. Cahaya itu menemani setiap gerak, membuat memasak terasa lebih aman dan lebih tenang. Tak ada lagi bayangan gelap, tak ada lagi asap lampu minyak, yang ada hanya rasa lega dan ruang baru untuk beraktivitas. Di ruang lain, sang suami mengajari anaknya mengaji di bawah sinar lampu. Huruf demi huruf kini terbaca jelas, tanpa harus terburu oleh waktu malam. Cahaya ini bukan sekedar menerangi rumah. Ia menyatukan keluarga, memanjangkan waktu kebersamaan, dan memberi kesempatan bagi nilai-nilai untuk terus ditanamkan. Wa yu'adzibu man yasha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekarang anak-anak belajar ngaji, itu sudah ada kenyamanan dan semangat anak-anak itu. Karena selama ini gelap, sekarang sudah terang benderang begini. Jadi syukur, alhamdulillah, kami terima kasih kepada pemerintah itu tanpa dipungut biaya. Di rumah sederhana ini, listrik telah mengubah banyak hal. Dan dari satu lampu yang menyala, harapan pun tumbuh dengan lebih terang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kini listrik memberi kemudahan baru di dapur Bu Sri. Dengan cahaya dan listrik yang menyala,
pekerjaan dapur terasa lebih ringan. Dan dari hal sederhana ini, kehidupan keluarga pun menjadi lebih tertata. Bagi Arun, malam kini tak lagi terasa singkat. Tak ada lagi bayangan samar atau rasa tergesa menyelesaikan tugas. Waktu belajar menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan penuh percaya diri. Dengan hadirnya listrik di rumah, Arun menemukan ruang baru untuk memahami pelajaran dan menata mimpi-mimpinya. Inilah bertahun-tahun Ibu mengharapkan listrik kan, ikat baru tercapai. Pokoknya buat Bapak Prabowo, Presiden, Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih banyak karena kami dah dapat listrik. Pokoknya talang kami terang, nyaman, pokoknya hati kami senang, gembira. Lampu-lampu menyala di rumah warga, menerangi jalan dan menghidupkan kembali aktivitas. Keluarga berkumpul tanpa terburu waktu. Pekerjaan tak lagi berhenti di senja. Dengan hadirnya listrik dan program Lisdes, Bandar Jaya melangkah ke fase baru. Bukan sekedar terang di rumah-rumah, tetapi juga cahaya bagi masa depan desa. Saat ini alhamdulillah setelah listrik masuk, perubahan yang signifikan di sarana belajar dan mengajar khususnya. Jadi selama ini untuk anak-anak yang belajar TPA pengajian, itu sarana penerangannya itu lebih kepada lampu petromak, genset. Jadi setelah listrik ini masuk ke desa kami, khususnya Desa Bandar Jaya, Dusun 4, sarana listrik ini bisa lebih memadai dan mendukung untuk kegiatan tersebut. Kini suara anak-anak melantunkan ayat, terdengar lebih jelas dan lantang. Setiap huruf dibaca dengan percaya diri, mengalir tanpa terputus oleh gelap. Ruang belajar mereka terasa lebih hidup, dipenuhi semangat dan ketenangan. Cahaya ini tak hanya menerangi ruangan, tetapi juga menjaga ilmu dan iman agar terus tumbuh di Desa Bandar Jaya. Terima kasih kepada pihak pemerintah telah memberi kami adanya jaringan listrik dengan gratis, dan kami sangat bangga dan bahagia. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan
swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Ketika listrik mulai menyala di rumah-rumah warga, yang hadir bukan hanya cahaya, tetapi rasa kebersamaan yang semakin kuat. Di Desa Bandarjaya, BPBL membawa perubahan yang dirasakan bersama. Malam tak lagi memisahkan, melainkan mempertemukan. Keluarga berkumpul lebih lama, anak-anak belajar dan mengaji tanpa tergesa. Warga saling berkunjung, berbagi cerita, dan kembali menghidupkan ruang-ruang sosial yang dulu sunyi oleh gelap. Cahaya membuat aktivitas berjalan lebih panjang, namun juga mempererat hubungan. Karena terang yang sesungguhnya bukan hanya yang menyala di lampu, melainkan yang tumbuh di antara sesama. Dan bagi para penerima BPBL, inilah makna perubahan itu. Terangnya kebersamaan yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terang yang hadir di rumah-rumah warga perlahan meluas ke ruang bersama. Dari dapur, ruang belajar, hingga lapangan desa yang menjadi titik pertemuan. Disinilah kebersamaan menemukan bentuknya. Warga berkumpul, anak-anak tertawa, dan desa merayakan perubahan yang telah dirasakan bersama. Gebiar Desaku Terang Bersama PLN bukan sekedar acara. Ia adalah perayaan atas cahaya yang kini menyatukan. Lapangan Desa Bandarjaya menjadi saksi bahwa listrik bukan hanya soal jaringan, melainkan tentang harapan yang kini hidup di tengah masyarakat. Dari rumah ke ruang publik, dari cahaya kecil hingga terang bersama, Bandarjaya melangkah ke babak baru. Sebuah desa yang kini siap menyambut masa depan dengan lebih percaya diri. Baik, mungkin untuk prioritas lidesnya sendiri ya. Jadi kami saat ini memang mengejar untuk melistriki daerah-daerah yang belum tersentuh oleh aliran listrik. Nah, khusus di wilayah kerja PLN UP3 Palembang sendiri, Bandarjaya merupakan salah satu dari 7 desa yang saat ini belum berlistrik dan kami lakukan program Lisdes ini di tahun 2025. Sesuai dengan asta cita Bapak Presiden, dimanapun masyarakat itu berada, kemudian dalam kondisi tingkat ekonominya yang seperti apapun, itu semuanya berhak mendapatkan akses dan layanan kelistrikan yang sama. Jadi saya rasa ini sangat relevan dengan asta cita Bapak Presiden bahwa baik program listrik desa maupun BPBL ini semuanya mendukung untuk seluruh masyarakat di berbagai latar belakang ekonomi dan kondisi sosial itu mendapatkan layanan yang sama atas listrik. Di sekeliling lapangan, UMKM warga ikut bergerak. Makanan tersaji, dagangan laris, dan roda ekonomi kecil mulai berputar lebih cepat. Perayaan ini bukan hanya tentang cahaya, tetapi tentang kehidupan yang kembali menggeliat. Pak Presiden, Presiden aku sangat terima kasih selaku masyarakat Desa 4 Bandarjaya. Sangat terima kasih. Terima kasih kepada Menteri ESDM yang telah membantu kami untuk menyalurkan PLN ke Dusun 4 Desa Bandarjaya. Dengan adanya PLN di Dusun 4 Desa Bandarjaya, kami sangat terbantu. Dengan jalannya Lisdes, listrik masuk desa ini sangat bermanfaat bagi kami, warga Desa Bandarjaya. Malam di desa kini tak lagi sunyi. Lampu-lampu menyala di rumah warga, menerangi jalan dan menghadirkan kehidupan. Di depan rumah, seorang ibu menggendong anaknya, menikmati malam tanpa rasa tergesa. Anak-anak kecil tertawa riang,
berlari di bawah cahaya yang kini akrab bagi mereka. Dari gelap menuju terang, Desa Bandar Jaya menapaki perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Melalui program Lisdes dan BPBL, listrik kini menyala di rumah-rumah warga, menerangi malam, memperpanjang waktu belajar, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat kebersamaan. Inilah wujud pembangunan yang berpihak pada rakyat, sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo, menghadirkan keadilan sosial, memperkuat kemandirian desa, serta memastikan pembangunan dirasakan hingga pelosok negeri. Di Bandar Jaya, listrik bukan hanya fasilitas. Ia adalah fondasi bagi desa yang berdaya, masyarakat yang mandiri, dan masa depan yang lebih terang. Karena ketika listrik menyala, harapan ikut tumbuh, dan desa pun melangkah maju dengan keyakinan baru. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Sekarang desa kami sudah teraliri listrik. Listrik menyala Bandar Jaya Jaya.